Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harma dengan NIM 18010105064 dari Prodi Piawud kelas B. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah Tafsir Tarbawi mengenai kewajiban mengajar dalam Quran Surat At-Taubah ayat 122. Langsung saja, yang pertama yaitu tinjauan umum tentang Surat At-Taubah. Jadi surat At-Taubah memiliki sejumlah nama, diantaranya yaitu adalah Bara'ah, yang arti aslinya adalah berlepas diri. Pemberian nama ini berdasarkan pada kata pertama dari ayat surah ini, yaitu Bara'ah, yang mengandung makna pemutusan hubungan atau ikatan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya antara kaum muslimin dan kaum musyrikin. Juga dinamai dengan Al-Fatihah yang mempunyai makna membuka rahasia, karena surah ini telah membuka rahasia orang-orang munafik, yaitu kekufuran dan niat buruk yang tersimpan dalam hati mereka. Surah ini juga dinamai dengan Al-Mudammati'ah, berarti curahan, karena isi surah ini mengungkapkan curahan murka Allah kepada orang-orang munafik. Selain nama-nama tersebut, juga terdapat nama-nama lain, diantaranya adalah menurut Al-Makhari terdapat sejumlah nama lain, diantaranya adalah Al-Musakhisyah yang artinya melepaskan diri, karena surah ini agar kaum muslimin melepaskan diri dari pengaruh kemunafikan dan terlepas daripadanya. Dari nama-nama tersebut yang paling masyhur adalah Bara'ah dan At-Taubah. Adapun nama-nama selain keduanya merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan makna yang terkandung di dalam surat tersebut, serta surat At-Taubah ini tidak didahului dengan basmalah seperti surah-surah yang lainnya dalam Al-Quran. Selanjutnya yaitu hubungan surat At-Taubah dengan surah sebelumnya. Jadi sebelum surat At-Taubah adalah surat An-Nafl, dan surat At-Taubah memiliki hubungan yang sangat erat dengan surat sebelumnya. Keterkaitan itu dapat dilihat dalam beberapa hal, misalnya pada kedekatan isinya yang sama-sama mengemukakan beberapa persoalan pokok agama dan cabangnya, serta perundangan yang menyangkut hukum peperangan, sebab-sebab memperoleh kemenangan dalam peperangan, hukum-hukum perjanjian, hukum perwalian dalam peperangan, dan selain dari hal tersebut diantaranya adalah sifat-sifat mukmin dan munafik serta orang-orang yang menyakiti hati. Menurut Syekh Ahmad Mustafa Al-Malki, surat At-Taubah merupakan pelengkap bagi surah sebelumnya. Jika dalam surat An-Anfal persoalan-persoalan di atas dikemukakan secara umum saja, maka dalam surat An-Taubah persoalan-persoalan tersebut dikemukakan secara lebih terperinci. Dengan demikian, maka apa yang dikemukakan di dalam surat An-Anfal kemudian disempurnakan oleh surat At-Taubah. Selanjutnya esensi surat At-Taubah ayat 122. Jadi pendapat asbabun nuzul Quran surat At-Taubah ayat 122 ini dijelaskan oleh Wahbah Zukaili. Menurutnya ayat ini turun ketika hampir seluruh kaum mukmin begitu antusias ikut serta dalam pasukan yang dikirim oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka meninggalkan Nabi di Madinah bersama segelintir orang. Maka turunlah ayat ini menjelaskan kepada kaum muslimin untuk membagi tugas antara berperang dan memperdalam ilmu pengetahuan agama. Ayat ini menuntun kaum muslim untuk membagi tugas dengan menjelaskan bahwa tidak sepatutnya bagi orang-orang mukmin yang selama ini dianjurkan agar bergegas menuju medan perang.
Selanjutnya penafsiran surat At-Taubah ayat 122. Jadi tafsir Al-Quran surat At-Taubah ayat 122 dalam ayat ini akan menerangkan bahwa kewajiban jihad bukan hanya sekedar untuk ikut berperang, melainkan memperdalam ilmu agama, di mana ayatnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffa falaula tafara'in kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fiddini waliyunziru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun, yang dimana artinya yaitu dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberikan peringatan kepada kaumnya jika mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Jadi selanjutnya yaitu esensi dari Quran surat At-Taubah ayat 122, yaitu salah satunya adalah perintah untuk memperdalam ilmu agama. Menurut para musafir bahwa di dalam esensi Quran surat At-Taubah mengisyaratkan secara jelas keutamaan memperdalam agama, sehingga itu Allah menggugurkan kewajiban jihad dari sebagian muhajirin agar mereka memperdalami dan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Mempelajari agama ini disetarakan dengan jihad di jalan Allah. Jadi menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi laki-laki dan perempuan, tua maupun muda, orang dewasa dan anak-anak, menurut cara-cara sesuai dengan keadaannya, bakat dan kemampuannya, bahwa menuntut ilmu dan mencari ilmu merupakan kewajiban setiap muslim dan muslimah. Dasarnya terdapat dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Seperti itu. Untuk tafsir mufradatnya, yang pertama yaitu kafah, berarti utuh, keseluruhan. Selanjutnya dia tafaqahu, artinya dari kata kohab, yaitu pengetahuan yang mendalam menyangkut hal-hal yang sulit dan tersembunyi. Jadi tafsir ayat dalam riwayat Ibnu Hatim yang bersumber dari Ikrimah dikemukakan ketika turun ayat illa tanfiru yu'adzibukum azaban alimah, yang artinya jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah menyiksa kamu dengan siksaan yang pedih. Quran surat At-Taubah ayat 39. Ada beberapa orang yang jauh dari kota yang tidak ikut berperang karena mengajar kaumnya. Berkatalah kaum munafik bahwa celakalah orang-orang yang ada di kampung itu karena ada orang-orang yang meninggalkan diri dan tidak ikut berjihad bersama Rasulullah SAW. Maka turunlah ayat ini, Quran surat At-Taubah ayat 122, yang membenarkan orang-orang yang meninggalkan diri atau tidak ikut berperang untuk memperdalam ilmu dan menyebarkannya kepada kaumnya. Jadi dalam riwayat Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Abdullah bin Ubaid bin Umar dikemukakan bahwa kaum mukminin karena kesungguhannya ingin berjihad, apabila diseru oleh Rasulullah SAW untuk berangkat ke medan perang, mereka serta-merta berangkat meninggalkan Nabi Muhammad SAW serta orang-orang yang lemah. Ayat ini Quran surat At-Taubah ayat 122 turun sebagai larangan kepada kaum mukminin serta-merta berangkat ke seluruhnya, tapi harus ada yang menetap untuk memperdalam pengetahuan agama. Selanjutnya dalam Quran surat At-Taubah ayat 122 ini tafsir ayatnya di mana wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah, yang artinya tidak sepatutnya bagi kaum mukminin itu pergi semuanya ke medan perang, di mana menurut Al-Marfi tidak patut bagi orang-orang mukmin dan juga tidak dituntut supaya mereka seluruhnya berangkat
menyertai setiap utusan perang yang keluar menuju medan perang, karena perang itu sebenarnya fardu kifayah yang apabila telah dilaksanakan oleh sebagian maka gugurlah yang lain, bukan fardu ain yang wajib dilakukan setiap orang. Selanjutnya, walaula tafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fiddin, yang artinya mengapa tidak pergi dari setiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama. Jadi ayat ini adalah perintah untuk menuntut ilmu, karena makna ayat tersebut adalah tidaklah patut semua mukmin keluar untuk berjihad, sedangkan Nabi Muhammad SAW berada di Madinah tidak ikut berperang. Apabila kelompok yang berjihad kembali dari medan jihad, maka kabarilah mereka apa yang telah dipelajari dan diajari pula mereka. Ayat ini mengandung kewajiban untuk mendalami kitab Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya, waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yazarun, yang artinya dan untuk memberikan peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Jadi tugas utama bagi kelompok yang memperdalam pengetahuan agama adalah untuk memberikan ilmu yang mereka dapatkan kepada kelompok lain yang ikut ke medan perang, agar mereka bisa menjaga dirinya dari kebodohan dan ketidaktahuan mengenai agama mereka. Makna bagian ayat di atas menggarisbawahi pentingnya memperdalam ilmu dan menyebarluaskan informasi yang benar. Ia tidak kurang penting dari upaya mempertahankan wilayah. Bahkan mempertahankan wilayah berkaitan erat dengan kemampuan informasi serta kedalaman ilmu pengetahuan atau sumber daya manusianya. Jadi ayat At-Taubah, Quran surat At-Taubah ini ayat 122 adalah tuntunan yang jelas sekali tentang bagaimana pekerjaan di dalam melaksanakan seruan perang. Alangkah baiknya keluar di tiap-tiap golongan itu, yaitu golongan besar itu dalam rangka berperang. Tugas mereka adalah yang sebagiannya tugas mereka adalah memperdalam pengertian, penyelidikan dalam soal-soal keagamaan seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.